dimanapun kalian berada. Apa kabar semua? Gimana? Udah pada makan atau belum? Atau lagi makan? Karena zaman sekarang tuh orang-orang kalau misalkan mau makan nyari tontonan dulu gak sih? Bener, biar nggak boring. Biar gak boring, bahkan sampai ada yang makanannya tuh keburu anyep duluan, keburu dingin duluan gara-gara butuh banget nih sambil nonton makannya. Bener. Iya kan? Nah, setelah sekian lama nih, akhirnya Himahi Podcast kembali hadir buat nemenin teman-teman yang lagi pada masa UTBK ini biar nggak bosen waktu lagi belajar. Bener banget, karena emang podcast ini ditujukan kepada calon mahasiswa yang lagi bingung banget nih mau ngambil jurusan HI apa enggak, gundah gulana gitu loh, kayak bakalan cocok nggak ya masuk HI gitu, bakalan nyambung nggak ya sama ntar pelajaran yang ada di dalam HI itu sendiri, kayak gitu loh. Iya. Pokoknya kalian semua bakal enjoy deh sama pembahasan kita hari ini karena bakal ada narasumber yang kece banget. Mungkin sebelum kita panggil narasumber, ada baiknya kita perkenalan dulu. Karena kalau misalkan nggak kenal maka ta'aruf. Aduh, bisaan tuh. Oke, aku Nada. Aku Jen. Dan sekarang kalian mendengarkan Himahi Podcast. Oke, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita. Selamat pagi Kak Tendi. Pagi adik-adik. Mudah banget pagi ini ya. Iya. Karena emang nggak kelihatan jauh kok. Nggak kelihatan sama sekali. Serius. Thank you. Jadi gimana nih Kak? Lagi sibuk apa belakangan ini? Mengakhiri semester saat ini dan persiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk ujian. Jadi jangan lupa sambil on air, sambil juga on fire, kerjain ujiannya, persiapkan dengan baik. Ujian. Makasih lo udah diingetin ini. Tapi sebelum ke situ, niat kita di podcast ini tuh kan mau membahas soal realita HI. Benar. Biar bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua soal HI. Kalau boleh tahu nih, Kak Tendi, waktu itu kan jurusan HI ya? Lulusan HI, benar apa enggak? Benar. Kalau boleh tahu, kenapa tuh milih jurusan HI? Kapan figure out buat milih HI? Hitungan pribadi ya. Kalau pribadi dulu bukan pilihan terbaik, pilihan terdekat. Pilihan Bukan terdekat. pilihan Maksudnya karena pada saat itu kan HI baru dibuka, usianya masih baru, kemudian sesuatu yang masih belum populer dengar, tapi belum banyak diakses oleh lulusan SMA pada saat itu, sehingga akhirnya memutuskan oke, masuk HI. Yang kedua memang pertimbangannya adalah teman-teman. Ada teman dekat saya yang kebetulan memutuskan untuk berkuliah di tempat yang sama, akhirnya itu ceritanya dulu. Jadi setahu saya jurusan HI itu tuh yang memahami dinamika hubungan internasional. Kayak di panggung dunia itu dia bakalan fokus soal politik, ekonomi, abis itu hukum, sama isu-isu global yang menjadi perhatian utama di era globalisasi saat ini. Jadi ranahnya internasional. Ranahnya internasional memang gitu kan. Jadi kalau menurut Kak Tendi sendiri, emang itu nggak sih jurusan hubungan HI itu? Enggak ya, itu paradigma yang klasik gitu ya, paradigma yang pakem dipahami secara sederhana oleh publik gitu ya. Ketika melihat nama itu tertulis hubungan internasional gitu, jadi asumsi yang dibangun pasti dia berbicara tentang politik, ya, hubungan politik antar bangsa gitu ya kan, konflik dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya perkembangan paradigma di dalam studi HI, ya perkembangan teori-teori yang berkembang dalam studi HI memunculkan bahwa sebenarnya tidak hanya negara gitu yang menjadi kajian atau sorotan gitu ya dalam studi HI itu, bahwa individu antar individu ya kalian ya ketika kalian berhubungan atau berurusan dengan apa yang ada yang tersedia di luar batas Indonesia, ya itulah HI gitu. Jadi HI itu spektrumnya sangat kompleks gitu. Dia berbicara perorangan, dia berbicara institusi, dia berbicara negara, udah pasti gitu kan. Dia berbicara bukan hanya tentang orang tapi uang, tapi barang gitu kan, yang kemudian lalu lintasnya itu
melewati batas-batas nasional. Jadi luas spektrumnya. Jadi nggak hanya itu ya. Jadi HI ini bukan soal hubungan antar negara aja, tapi lebih dari itu. Betul, Kompleks lebih banget. luas daripada Emang sekedar luas hubungan antar negara yang kita pahami pemerintah dengan pemerintah ya. Gitu. Jadi lebih luas dari itu. Karena yang saya tahu juga itu yang dipelajarin tuh tipis-tipis gitu. Bener nggak? Kayak Tipis-tipis, gini. kami ngomongin rezeki apa gimana Enggak tipis-tipis? gitu, Oke, bukan. oke, Ngomongin baik. yang di dalam HI-nya, di dalam jurusan HI-nya itu kayak gini. Jurusan hukum tuh kan ada ya, tapi Ada. dipelajarin juga di HI. Betul, betul. Terus habis itu kayak ekonomi tuh juga ada di Ada HI. di HI. Filsafat. Heeh. Itu Kemasyarakatan kita juga pelajari gitu. Ada yang namanya mata kuliah masyarakat transnasional yang mempelajari bagaimana perpindahan orang per orang gitu ya dari wilayah origin mereka keluar. Terus ada memunculkan fenomena-fenomena tertentu, itu juga kita bahas. Ekonomi kita bahas dalam kajian ekonomi politik internasional gitu ya. Bagaimana sistem pasar global atau sistem ekonomi global itu dibangun gitu ya untuk kepentingan global, ekonomi global dan stabilitas ekonomi internasional. Hukum internasional dibahas, ya gitu, kita ada yang namanya hukum dan hukum perjanjian internasional gitu ya. Bagaimana kemudian negara per negara sepakat untuk membentuk sebuah kerjasama, for example, atau misalnya mereka sepakat untuk membentuk fakta tertentu gitu ya untuk urusan tertentu, misalnya urusan migrasi, kemudian urusan ekstradisi gitu ya, urusan kejahatan internasional gitu, itu semua masuk dalam kajian. Jadi benar-benar ya, kalau dalam hubungan internasional itu istilahnya kita belajar semua. Sangat multidisiplin, sangat multidisiplin. Jadi semuanya ada. Nah Kak Tendi, kita tarik lagi ke belakang ya. Dulu waktu aku SMA nih, sebelum milih hubungan internasional, aku nih bingung banget. Sebenarnya dalam hal ini kita belajar apa sih? Apakah benar kita bakal praktek kayak di sidang PBB? Atau apa aja sih yang kita perlukan sebelum masuk HI ini? Oke. Sebelum menjawab itu ada dua hal dulu yang pertama saya mau sampaikan gitu. Yang pertama untuk mahasiswa yang tadi kata kuncinya mahasiswa bingung ya gitu. Mahasiswa bingung. Calon mahasiswa Calon yang bingung mahasiswa ya. yang bingung. Mahasiswa yang bingung ya. Saya hanya ingin menyampaikan ketika kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi itu ada, ambil dulu. Ambil itu langkah pertama dulu. Jangan tidak diambil gitu ya. Karena kompetisi setelah masuk ke realita dunia gitu ya, sebelum kita bicara realita HI ya gitu ya, realita dunia itu kan sangat ketat gitu ya. Semakin tahun pekerjaan itu semakin kompetitif gitu, sehingga ketika punya kesempatan untuk kuliah dulu gitu. Komitmen dulu, iya saya mau kuliah, ikut ujian dan lain sebagainya ya gitu ya. Belajar yang baik di SMA, lulus dengan baik, kemudian ikut ujian dan bisa lulus dengan baik. Nah yang kedua, baru kita masuk ke dalam pilihan-pilihan kan ya. Pilihan-pilihan, iya. Kalau bicara soal pilihan-pilihan, mungkin saya bicaranya di HI di pengalaman Unmul aja kali ya. Karena saya tidak bisa berbicara dengan pengalaman HI di prodi yang lain karena mereka punya ceritanya mereka sendiri. Jadi itu dulu, satu kuliah dulu. Ya. Karena mungkin kalau kalian bilang, Pak, atau misalnya mahasiswa dulu ya bilang, Pak, kuliah juga belum tentu bisa sukses. Ya memang menyakitkan sih realita itu. Tapi saya akan menjawab bahwa memang ada jaminan juga kamu tidak kuliah bisa sukses, ya kan gitu. Jadi itu dulu kan gitu. Ketika kamu bilang, oh kuliah tidak jaminan masa depan, emang nggak kuliah ada jaminan buat masa depan. Karena kan, banyak juga cerita yang kayak mereka nggak kuliah tuh, tapi sukses gitu. Betul. Tapi itu menutup realita lain bahwa ada lebih banyak lagi orang yang tidak punya pendidikan dan tidak sukses. Ya, itu dulu kan. Ya. Bagus tadi pertanyaannya. Kuliah dulu. Bagus pertanyaannya gitu. Banyak tuh yang bilang nggak kuliah pun nggak masalah kan. Dan gitu. banyak yang jadikan itu tuh pegangan mereka gitu. Tapi ya itu tadi kan gitu. Kita seperti melupakan realita bahwa ada lebih banyak lagi orang yang tidak berpendidikan gitu ya, tidak berkesempatan mengenyam pendidikan dan mereka tidak memiliki kesempatan juga untuk menikmati hidup yang lebih baik. Jadi itu dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pilihan. Pilihan kuliah itu bagi saya pribadi ya, karena pengalaman pribadi ya, ada dua faktor personal, yang kedua faktor profesional. Faktor personal itu biasanya kesukaan.
Saya Sukaan. ngambil kuliah ini karena saya suka. Iya, Ya, karena saya bener. ngerasa passion saya di Iya, sini nih. saya di situ. Itu dulu yang penting kan gitu. Tapi yang kedua tantangannya adalah faktor profesional. Profesional. Habis saya kuliah dulu saya jadi apa Jadi ya apa? gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, dua ini atau ya bisa jadi kombinasi kedua-duanya ya karena dia suka dan dia tahu nanti dia mau kerja mau ngejar apa. Mau ngejar apa? Benar. Nah, realita HI Unmul ketika misalnya jadi pilihan di Samarinda gitu ya. Memang sedikit terjadi perubahan ya, terjadi pergeseran. Kalau dulu sebelum situasi Kaltim itu terpecah jadi dua ya, kita punya banyak wilayah perbatasan. Ya kan, perbatasan air kita punya, perbatasan darat kita punya gitu. Sekarang itu lebih sedikit gitu. Nah, itu menjadi tantangan juga gitu ya bagi program studi untuk apa namanya meyakinkan pasar bahwa HI ini tetap punya apa namanya market dan apa namanya point in the future gitu. Jadi di masa depannya mahasiswa pasti lulus dan mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Nah, dulu bingung ya kan gitu. Ngambil HI nggak ya? Bakal pas nggak ya? Bakal pas. Kalau saya bilang realitanya memang kompleks ya gitu. Karena kalau banyak yang mengatakan ya kalau memang mau jadi apa namanya petugas atau personal dalam artian representasi negara secara formal, kita bicara kedutaan, Kementerian Luar Negeri dan sebagainya, ya harusnya ke ibu kota ya. Di kita belum lah gitu, masih proses ke sana gitu. Tapi ya ke ibu kota negara saat ini kan gitu ya. Di sana apa institusi finansial internasional ada, perusahaan-perusahaan asing banyak, ya kan ya gitu. Kemudian lembaga-lembaga non-profit yang berbasis di luar negeri juga banyak ya, misalnya LSM dan lain sebagainya. Kantor pemerintahan di sana, Kementerian Luar Negeri juga di sana kan gitu. Jadi segala sesuatunya memang ada di sana gitu. Bagaimana dengan di Unmul gitu kan gitu. Tanpa harus berkecil hati ya, saya sejauh yang bisa saya rekam di kepala saya gitu ya tentang lulusan HI Unmul itu cukup kompetensinya cukup tinggi ya, sangat kompetitif menurut saya gitu. Karena seingat saya, for example gitu ya, dari angkatan 2001 angkatan pertama ke 2003, 4, 5, 6 4 tidak ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu semua angkatan yang melahirkan tenaga pengajar, dosen-dosen baru. Ya. Jadi dosen-dosen sekarang Betul, nih ya. Jadi 2001 tuh ada, 2003 tuh ada, 2003 tuh di 3 kampus gitu ya. Salah satunya tuh di Unmul Kaltim, kemudian ada juga yang ngajar di Brawijaya. 2004 di Brawijaya juga satu. 2005 itu dia mengajar di UI. Jawa Barat, seingat saya, Jawa Barat di kampus di Cimahi. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya, Universitas Ahmad Yani. Kemudian di 2006 tuh ada yang mengajar di kampus di Kutai Kartanegara. 2007 sekarang lagi pendidikan S3 di Singapura. 2008 mengajar di Jakarta, ada 2 kampus berbasis energi karena dulu dia masternya di Perancis. 2009 saya lupa ya di mana tuh 2009. Cuman dari 2010 terakhir di UMKT gitu. Jadi tuh angkatan terus itu ada gitu. Jadi artinya kemudian basis keilmuan HI itu melekat erat gitu ya di lulusan HI Unmul. Nah, di luar dari itu apa Pak yang lebih praktis gitu. Beberapa itu di dunia politik ada di angkatan pertama itu yang menjadi anggota dewan. Gitu. Di tahun kedua ada yang menjadi redaksi surat kabar terbesar di Kaltim. Dewan pimpinan redaksinya loh, Pimret loh, hebat banget beliau. Kemudian 2004 ada yang bekerja di sektor apa namanya media, multimedia seperti ini ya gitu. Jadi kerjaannya ya kayak kita sekarang ini gitu. Dia adalah anchor, pembawa berita lokal, dan sekarang sudah jadi produser berita-berita yang dibuat di mereka. Kemudian di perbankan ada 2 yang menjadi kepala cabang. Baik, ilmunya dari mana kan pertanyaannya ya gitu. Orang-orang HI jadi kepala cabang bank gitu, itu ada 2 gitu. Dan masih berjalan sampai sekarang. Kemudian entrepreneur juga banyak, orang-orang HI yang menjadi pebisnis. Saya ingat ada 2 lulusan HI Unmul yang menjadi owner restoran besar di Samarinda. Mungkin kalau tidak sadar, kalian datang duduk dan kalian lihat ownernya, nah itu adalah kakak kelas kalian sebenarnya.
boleh disebut ya karena Oh iya, Oh, nggak nggak boleh boleh disebut di belakang layar ya. Ntar aja, Belakang layar kita ya. omongin itu ya. Nah itu, jadi artinya spektrum pekerjaan yang bisa diakses dan bisa dikuasai oleh lulusan HI itu banyak sekali gitu. Yang di pemerintahan, bahkan ada yang di Kementerian Kehakiman dan sekarang sudah menjadi kepala bidang gitu ya, karirnya melesat cukup cepat gitu. Terus Pak yang kecenderungannya HI bagaimana gitu? Seingat saya ada lulusan kita yang bekerja di imigrasi. Imigrasi. Ya, jadi petugas imigrasi, jadi pegawai imigrasi dan ya kakak kelas kalian ini menangani urusan paspor dan lain sebagainya. Masih ada lah HI-nya dikit ya gitu meskipun nggak kemana-mana. Ada. Jadi banyak ya. Banyak. Banyak banget. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya Iya. kalau misalnya mau ambil HI, kalau memang merasa suka jalani. Jadi buat teman-teman semua yang lagi bingung, HI ini bakal menjanjikan profesi nggak ya? Itu buktinya banyak banget lulusan HI ya walaupun kemana-mana jatuhnya tetap dapat. Terus Saya kalau lupa. apa Apa tuh? itu? Jangan lupa satu ya, lulusan HI itu ada yang sudah jadi diplomat muda. Saya lupa. Itu teman-teman. Jadi terakhir Berhasil, itu guys, berhasil. stationnya itu di India dan di Malaysia waktu itu. Jadi saya lupa yang itu yang India dan paling penting Malaysia. ya. Saya lupa banget tuh. Jadi ada artinya kemudian kalau dikatakan kompetisi anak mahasiswa HI Unmul Mahasiswa Kak, HI. gimana sih secara nasional? Ya kompetitif gitu karena ternyata lulusan HI Unmul gitu ya bisa berkompetisi di pusat dan kemudian bisa menjadi salah satu struktur dari tim diplomat muda yang ditugaskan di luar negeri. Jadi gitu, saya lupa bagian yang itu. Makanya kan setahu saya kalau diplomat itu tiap tahunnya paling diambil cuma dua orang ya. Dan kalaupun cuma ada satu kampus nih yang nyediain program studi HI di situ, satu kelas pun nggak bakal juga Betul. semuanya jadi diplomat kayak diplomat. gitu. Jadi nggak mesti harus jadi diplomat guys, banyak banget Pilihan profesi yang lain. Terus kalau misalkan yang ngerasa salah jurusan karena yang dipelajarin itu nggak nyambung itu tuh gimana Pak? Gimana itu? Gimana ya kalau salah Misalkan gini. jurusan, Kan ada yang mau masuk HI gara-gara aku ngerasa aku pinter bahasa Inggris, hubungan internasional kali ya, daripada Seringnya begitu. ngambil apa namanya yang belajar bahasa Inggris itu Sastra Inggris Inggris. kan kayaknya prospek kerjanya sekian kayak gitu. Kalau HI kan kayaknya tuh lebih luas gitu loh. Akhirnya ngambillah dia jurusan HI, taunya bukan cuma belajar bahasa doang gitu loh. Benar. Kalau itu kan kejadian tidak terduga ya. Iya, tidak Ternyata terduga. dijalani gitu. Tapi ya kalau kita bicara sederhana, ya pilihannya cuma dua kan, lanjut atau mundur. Lanjut apa Ya, cuma mundur. itu Lanjut aja. apa mundur? Kalau merasa cukup muda gitu ya, masih cukup kompetitif gitu ya, masih baru gitu, dan bisa meyakini bahwa saya pasti tetap bisa lulus 4 tahun gitu ya. Jadi waktu saya nggak terbuang banyak untuk mengulang gitu misalnya. Iya. Silakan. Ya tidak ada larangan sih. Tapi kalau dalam cara pandang saya pribadi ya teruskan saja gitu, teruskan saja. Kenapa? Karena pertama kita berkompetisi dengan waktu ya. Benar. Tidak lulus 4 tahun artinya umur kita udah bertambah. Kita selebrasi selamat ulang tahun gitu. Lupa gitu ya bahwa nilai kompetitif kita udah mulai berkurang gitu ya, karena usia kita udah lebih tinggi daripada usia fresh graduate yang benar-benar fresh graduate. Jadi saya sarankan ya jalanin saja, teruskan Jalanin saja. aja. Karena seperti yang saya katakan tadi gitu ya, melihat pengalaman bahwa khusus untuk HI ya, lulusan HI itu bisa lebih broaden gitu ya, lebih luas jenis pekerjaan mereka gitu ya. Maka artinya tidak perlu khawatir gitu ya selama tetap gigih mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan sendiri itu bisa gitu, karena ternyata pebisnis HI itu banyak gitu. Kalau itu ya yang tadi kan yang saya sebutkan cuma yang saya sempat lihat gitu ya, tapi yang saya tidak ketahui kan lebih banyak lagi. Jadi teruskan aja gitu, tetap semangat gitu ya, tetap optimis gitu ya, lulus tepat waktu, dan akhirnya kamu bisa lepas dari kebingungan kamu. Dari Aduh, saya ini kebingungan di ya kalau HI sudah itu, bingung ya. udah salah gitu ya, buru-buru gitu ya, buru-buru lulus gitu kan, gitu caranya gitu. Jadi jangan dipusingin gitu. Dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya memang
waktu saya masih di struktur ya, di struktur jabatan prodi gitu, membuat sebuah rekaman gitu, rekaman dokumentasi lulusan HI gitu. Banyak lulusan HI itu ternyata yang masa tunggu kerjanya tuh nol. Nol maksudnya ternyata mereka tuh tidak perlu menunggu lama untuk mencari pekerjaan, karena rata-rata mahasiswa HI yang bikin mereka tuh kadang-kadang terdistraksi ya gitu, dari 4 tahun bisa jadi 4,5 tahun, bisa jadi 5 tahun gitu ya, itu karena mereka sudah bekerja. Karena mereka udah bekerja. Bekerja sebelumnya. Mahasiswa itu banyak banget yang sudah bekerja sebelum mereka lulus. Bener Itu yang banget. banyak banget. Karena emang anak kelas saya juga kan ada beberapa yang walaupun kuliah tuh ikut kerja gitu loh. Bener. Nah, terus gara-gara kerja itu juga jadinya yang kayak aduh, tipsen kali ya gitu. Iya. Mending kerja deh ya Sering gitu. banget terjadi tuh. Nah, Banyak ini tuh yang pengalaman kayak ya, gitu. ini pengalaman tidak perlu dicontoh, dijadikan inspirasi ya, nilai baiknya aja, nilai pesan moralnya aja gitu. Jadi saya punya mahasiswa bimbingan saya itu, waktu itu dia jurnalis, dia reporter salah satu media televisi pemberitaan yang cukup prominent ya di ibu kota ya, dia ibu kota, tapi korespondennya dia di Kalimantan Timur. Dan waktu itu saya lihat rasanya sedikit banyak pasti bangga ya ngelihat mahasiswa sendiri melaporkan waktu itu skandal pejabat lah waktu itu ya, skandal pejabat yang paling besar gitu ya menuju kontestasi pilkada Kaltim waktu itu. Dan dia melaporkan itu. Jadi dia melaporkan di TV nasional gitu, dan rasanya bangga gitu. Tapi ya sayangnya itu dia harus menempuh pendidikan itu 7 tahun gitu kan. 7 tahun. Karena memang dia berfokus gitu sampai akhirnya saya Lama sempat juga bertemu ya. saya sempat ketemu dengan pimpinan dia gitu ya, yang kepala reporter, ngobrol gitu kan gitu. Oh gitu ya Pak, gitu. Baik Pak, nanti saya akan sampaikan biar dia bisa ya coba lulus dulu aja lah, saya bilang gitu. Karena udah enak banget lah ya gitu. Jadi dinamikanya mahasiswa AI sepanjang yang bisa saya recall gitu ya, beberapa kejadian gitu. Karena mereka sudah rata-rata punya pekerjaan gitu dengan spektrum yang luar biasa, ada jangkauan nasional, bisa gitu. Jadi itu yang menyebabkan lama. Jadi jangan diambil lamanya gitu ya, tapi diyakini bahwa ternyata pekerjaan yang mereka bisa akses itu betul-betul bervariasi dan sangat bergengsi. Itu. Jadi nggak cuma jadi diplomat aja. Betul banget. Tinggalkan itu semua gitu ya, tinggalkan itu semua. Karena toh juga yang ada di Pulau Jawa gitu ya, di kampus-kampus besar di Pulau Jawa gitu, di ibu kota juga mereka lebih realistis gitu, karena kompetisi ke sana kan tidak lulusan satu Indonesia HI kan ada ribuan ya. Sementara kementerian cuma satu gitu kan, divisi kementeriannya juga cuma sedikit gitu, berapa sih gitu. Nah, itu ya, jadi optimis ya, ciptakan peluang sendiri dengan mengambil pekerjaan-pekerjaan sekira-kiranya cocok gitu ya dengan skill pribadi, baru nanti akan ketemu kok jalannya gitu. Masuk HI aja dulu. Oh, masuk HI aja dulu. Iya aja dulu. Kuliah aja dulu kata Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Ngomongin soal ibu kota, ini benar nggak sih ibu kota mau dipindahin ke Kalimantan? Ya, ini bener nggak sih? Ya, secara legal formal gitu ya, konstitusinya berkata demikian. Tapi itu kan prosesnya panjang ya, panjang. Kita hanya bisa memantau ya, mendoakan bahwa suatu saat ya itu akan terjadi gitu. Karena bukan utopis ya, tapi saya berusaha untuk optimis gitu ya, bahwa dengan shifting atau pemindahan ibu kota ini dia akan berdampak pada masyarakat gitu. Ya kayak kalau misalkan pemerintahan tuh pindah ke Kalimantan, otomatis orang-orang pemerintahan tuh butuh SDM dari sini kan Dari ya. sini. Dan itu peluang besar kayaknya buat anak-anak HI yang ada di Kalimantan sini. Makin besar peluangnya. Iya, makin besar peluangnya untuk bisa kerja di pemerintahan benar itu. banget gitu ya. Meskipun ya nanti di atas kertas kan kita akan lihat lagi ya proses rekrutmen, kemudian kompetisi yang akan terjadi seperti apa gitu. Seiring tahun lulusan akan semakin banyak ya gitu. Dan bukan tidak mungkin bahwa yang dari sana akan berkompetisi ke sini gitu kan. Tantangannya malah lebih gede. Makanya saya bilang Benar kuliah lah tuh. Kuliah dulu, balik yang lagi. benar, dapat nilai yang baik gitu ya, terus kalian bisa berkompetisi gitu. Karena kompetisi kalian bukan hanya orang-orang di sini lagi sekarang gitu, akan ditambah Dari orang-orang kemana-mana, dari seluruh seluruh Indonesia. Gitu ya, Indonesia. yang merasa bahwa ini adalah peluang gitu ya untuk bergabung dalam pemerintahan pusat gitu.
Apalagi kan nanti seingat saya polanya kan nanti kan pemerintahan yang ke sini kan. Tapi bisnis sektor yang lain-lain kan misalnya akan ada tetap ada di sana. Ada di sana. Yang mau jadi artis kan tetap harus ke sana gitu. Nggak di sini gitu. Bener. Jadi walaupun ada kesempatan, tantangannya juga makin Tantangannya besar. akan semakin besar. Tantangannya makin Makanya tadi pesan pertama saya kuliah aja dulu yang benar gitu kan. Ambil Berkali-kali ya saya Kuliah sudah aja tekankan, dulu. pokoknya Ya. kuliah aja Orang tua dulu. masih sanggup gitu kan, masih bisa mendoakan, masih bisa mendukung biaya, kuliah dulu. Buang deh tuh pemikiran-pemikiran ya. Kalau nggak kuliah juga gue bisa sukses. Tidak ada jaminan ya kak Tidak ya. ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Semua tidak menjamin yang bisa kita lakukan hanya berusaha Hanya sebaik-baiknya. berusaha. Kecuali kalian yakin kalau nggak kuliah warisan kalian cukup banyak gitu kan, yang kalian bisa buka usaha sendiri, atau kalian cukup beruntung menjadi orang yang terkenal gitu ya, yang dipuja-puja oleh publik. Tapi ya kan tidak semua orang juga punya bakat dan berkatnya di situ kan gitu. Itulah. Oke. Balik lagi nih ke realita HI. Jadi kan sering orang-orang tuh beranggapan kalau misalkan anak hubungan internasional itu tuh kayaknya ya beda gitu loh mahasiswanya sama jurusan-jurusan lain, kayak dari Ya, coba lifestyle-nya, deskripsikan dari beda. lifestyle-nya kayak dari bahasa mereka gitu, bahasa mereka bisa yang campur-campur bahasa Inggris, terus habis itu outfitnya juga Oh, ala kebarat-baratan. ala kebarat-baratan, terus yang kayak dari candaannya sendiri tuh kayak ada yang cuma dimengerti sama anak HI gitu. Contoh kayak kapitalis banget. Oh, oke. Kapitalis. Itu kan kayaknya anak HI doang yang ngerti ya. Kayak Starbucks dulu nih kapitalis banget nih. Terus yang dikatakan kapitalis bilang lu proletar banget. Iya. Saya masih agak ingat tuh karena saya mungkin mengalami 20 tahun yang lalu sama banget itu. Itu bener ya kayak gitu ya. Yang kelihatan beda gitu. Bisa jadi ya jadi ada frame yang sudah dibentuk oleh mahasiswa sendiri gitu ya, atau misalnya publik kampus sendiri gitu ya. Saya nggak begitu tahu gitu ya. Karena era-era udah beda ya, itu kan di era alien. Kalau dulu sih lebih sederhana polanya. Sekarang juga apa namanya kebutuhan dan ekspresi baru lebih minat lah gitu. Jadi kita biasanya lebih ekspresif dengan menggunakan istilah yang paham ya. Yang Emang relevan kalau gitu. candaannya waktu masa-masa kakak ini gimana? Ada juga yang Mirip, beda. sebenarnya Oh, mirip. mirip. Cuman artinya mungkin dulu karena pilihan tempat berekspresi tidak lebih banyak sekarang ya ruang ekspresi itu terbatas. Ya, secara kenal gitu kan. Sementara kan kalau sekarang jauh lebih dinamis ya, kalian punya banyak dukung untuk berekspresi, gaya anak muda, gaya anak kampus, gaya anak HI gitu ya. Anak HI. Akhirnya kemudian ada hal-hal yang memang ketika itu diekspresikan kan gitu. Apa namanya jadi lebih kelihatannya eksklusif gitu ya, beda sendiri. Ya kan juga sama masih bercanda ya, tapi lebih sederhana kayak misalnya ada teman-teman yang pokoknya kalau kerja apa maunya sukses sendiri, maunya maju sendiri kan enggak salah juga sih gitu. Paling dicandain gitu. Orang realis banget kepentingan nasional lagi kita. Ya hal-hal itulah gitu. Yang mungkin kan gitu. Tapi kalau saya pikir masing-masing program studi punya style-nya. Anak-anak itu balik lagi ya kalau lihat memang anak-anak ini tingkat kepercayaan dirinya agak sedikit beda ya. Lebih ekspresif. Dan era-eranya sekarang mendukung itu ya. Lebih aktual dari publik. Mungkin era-eranya aja jadi Kayak itu juga tuh sebagai apa ya? Kayak maksudnya calon mahasiswa tuh pengen masuk itu biar kayak saya boleh baca cerita. Jadi internasional nih gitu. Teman saya ya, teman baik saya sampai sekarang kayak gitu. Dulu waktu diskusi benar-benar berdebat ya.
nggak ada tujuan hidup saya waktu itu gitu kan. Akhirnya kuliah kita kuliah saya ambil gigi gitu kan. Terus dia bercanda itu sama saya aja gitu gua ngobrol. Iya biar saya malu gitu. Ya biar artis gitu kan. Kalau ditulis di TV gitu kan. Si ini mahasiswa hubungan internasional. Kayaknya keren aja kalau disebut gitu kan. Si ini yang seorang mahasiswa. Jadi kayaknya keren banget. Keren banget nih, internasional nih. Sederhana itu. Pada saat itu. Itu tapi 20 tahun lalu ya gitu. Jadi kan rujuknya kan ke artis yang wawancara artis tulis atau diberitakan majalah gitu ya. Si X yang melakukan masih hubungan internasional punya hobi kayak itu bahasa artikel jadi sesederhana itu gitu. Jadi memang anak-anak lain gitu. Jadi itulah hal-hal yang mungkin terjadi di sini ya. Kayaknya beda sendiri. Mudah-mudahan dalam beda sendiri ya rujukannya tetap positif. Karena percaya diri itu penting. Langkah awal itu ada percaya diri dulu. Kalau tidak percaya diri kita mungkin nggak kemana-mana. Kalau misalkan nggak percaya diri nggak mau nih ngomong depan kamera lagi ini. Aduh. Percaya diri itu penting. Jadi kemarin kita ini lagi ngebuka question box buat teman-teman semua. Oh wow. Iya, di akun Himahi. Wow. Ini yang saya nggak suka. Kenapa itu nggak suka? Pertanyaan saya nggak siap lagi bingung. Nggak apa-apa. Let's have it. Oke. Ini kan kita emang menjanjikan untuk dibahas di podcast, tapi kayak nggak semuanya bakal kita bahas sendiri. Ini beberapa pertanyaannya kita Sudah pilih ya. Select. Iya, select. Karena milihnya juga pertanyaan yang berhubungan sama realita HI yang juga memang sesuai tujuan kita diadakan podcast ini kan untuk mahasiswa calon mahasiswa. Aduh, typo apa tipe pak? Typo ya. Oke, salah satu pertanyaannya itu apa yang paling seru diajarin di HI? Pelajaran paling seru di HI. Mata kuliah saya. Enggak bercanda ya. Apa tuh pak? Apa kuliahnya pak? Kebetulan jadi gini kalau bilang menarik ya akan sangat tergantung kesukaannya. Oh iya. Jadi nggak ada ukuran untuk itu. Hanya mungkin kalau kita melihat realita saat ini yang lebih banyak dominasi juga oleh aktivitas orang gitu ya, aliran libur, jalan-jalan, berkomunikasi, atau yang K-pop stand lagi tweet war gitu kan, lagi saling perang di Twitter, adalah bagian dari HI ya. Saya memang senang sekali gitu ya dengan diskusi mengenai masyarakat nasional dan masyarakat nasional. Mata kuliah juga masyarakat nasional ya. Yang pelajari bagaimana situasi orang yang sudah keluar dari wilayah negara gitu ya, dan menjadi bagian dari masyarakat lain, bagaimana situasi yang mereka alami, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana situasi horizontal hubungan horizontal relation sama horizontal konflik yang terjadi ya, konflik sosial yang terjadi akibat pertemuan budaya yang berbeda, aktivitas masyarakat sudah dijelaskan. Saya memang suka itu. Jadi agak sedikit keluar dari paknya HI ya, hubungan negara, kerjasama negara, konflik negara, termasuk juga studi mengenai displaced people ya, kalau di kancah nasional orang-orang yang terpaksa harus tercerai-berai, keluar negeri, menyelidiki diri, menyelamatkan diri, mengungsi dan cari suaka dan sebagainya. Itu adalah hal-hal dinamis yang menurut saya masih menjadi diskusi yang cukup kompleks ya. Nah, makanya kan banyak mahasiswa yang terlibat di dalam beberapa organisasi non-profit ya, yang menangani masalah konservasi binatang, kemudian daripada itu kan juga naik level sedikit mereka juga terlibat dalam upaya penanganan konflik kemanusiaan gitu.
bencana kemanusiaan dan sebagainya ya, bagaimana mereka menangani itu banyak tuh adik-adik kelas yang kemudian dia ikuti dalam studi dan penelitian mengenai orang-orang yang harus mengungsi dan sebagainya gitu, di mana-mana mengungsi. Bahkan dulu ada kakak kelas yang lulusan yang ikut program konservasi penyelamatan satwa liar dilindungi ya, atau satwa ini yang terancam punah. Jadi dia menciptakan bahasa-bahasanya gitu ya, masuk lahan konservasi di luar negeri dan kemudian beraktivitas langsung dengan teman-teman dari luar negeri yang punya pandangan berbeda bagaimana menangani binatang dan sebagainya. Dan ada satu juga yang dalam penelitian dan juga namanya manusia yang diseludupkan dari Indonesia ke Indonesia. Dia menyatakan bukan seru melihat korban ya, seru dalam artian dia bisa mengaktualisasikan diri, memposisikan diri mereka menolong sama manusia ya, tapi tetap ada koridor ilmu yang dia miliki. Itu yang jadi ikut LSM. Sekarang ikut LSM, lembaga swadaya masyarakat ya, organisasi internasional. Cara ikut gimana itu emang? Masuk silakan masuk buka situs yang menjadi organisasi dan kemudian dia bisa bergabung kalau mereka menyatakan memerlukan membuka rekrutmen gitu. Jadi untuk aktualisasi diri ya itu kalian bisa biayai untuk anak-anak HI terutama yang dari LSM bisa biayai untuk ikut konferensi, ikut penelitian, ikut jadi volunteer personal dikirim mana-mana dan seru banget kan. Iya, benar. Dibiayai sekaligus memungsikan diri sebagai insan gitu. Tapi kalau kayak gitu apa enggak ngeganggu kuliah ya? Ya mungkin pertimbangannya kalau bicara kuliah ada porsi ya. Tapi kalau itu bisa dilanjutkan pasca lulus cepat ya. Lulus cepat udah bisa mengisi penuh Di sana. Itu cara. Kalau dulu sih kalau ini ada kegiatan yang bagus bisa dipertimbangkan untuk organisasi ya. Biasanya kalau yang namanya untuk acara calon baru ya. Ada kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan studi ekskursi. Sebentar dulu. Ini sampai ke pertanyaannya belum. Ini adalah kegiatan lain yang mau saya ceritain. Oke. Karena banyak yang tanya. Jadi ada kegiatan namanya studi ekskursi. Jadi studi ekskursi itu diikuti oleh mahasiswa HI ya semester awal yang biasanya formatnya itu adalah belajar di kedutaan. Jadi ada satu pekan, biasanya satu pekan khusus diambil ya oleh mahasiswa. Nanti dalam pekan itu sampai Jumat kerjaannya itu kunjungan kedutaan ini dan kita bisa pejabat kedutaan. Dan biasanya tema-tema tertentu kita akan pelajari dari mereka bawa seminar, tema-tema tertentu. Nah kalau yang dulu ya, yang itu Amerika Serikat, kemudian Jepang, di kedutaan perwakilan apa kita masuk. Kemudian ke China juga kita masuk, konsulat jenderalnya Rusia kita atas budaya Rusia ya, budaya kita masuk. Kemudian kedutaan Prancis kita masuk. Bahkan kita sempat tampilkan tari-tarian di sana, perform di sana. Lembaga-lembaga nasional seperti BBC Center kita masuk, kita sering banget. Lemhanas itu adalah pendidikan pejabat negara gitu, lembaga nasional. Kita belajar di sana di bawah jenderal, dan kita tur sampai kemudian kita biasanya ada tur lagi di kementerian luar negeri bertahun nih. Nah pasca studi ekskursi biasanya ada kesempatan mahasiswa untuk penelitian magang. Nah bisa dilanjutkan begitu. Seru banget tuh. Jadi mahasiswa jadi saya dua kali saya terlibat, tiga kali ya saya terlibat dalam studi ekskursi. Di tiga kali itu ada mahasiswa yang 3 bulan magang. 3 bulan magang di sana. 3 bulan. Emang enggak beribadah pada haji ya. Cuma maksudnya pengalaman. Saya juga mau. Iya, jadi artinya mereka betul-betul belajar di lingkungan yang jadi ranah aslinya. Itu sudah ekskursi. Biasanya begitu. Nah, selain ekskursi ada juga kegiatan seperti tadi belajarnya sidang enggak ada. Itu namanya biasanya MUN ya, Model United Nations. Biasanya itu adalah pertemuan seluruh mahasiswa nasional atau nasional. Jadi angkatan 2013 itu sempat yang di Spain kalau tidak salah.
2014 sama 2018 yang di Spain, ada juga yang ikut di saya lupa di mana gitu di Rom ada Spain, itu ada juga yang kemarin ikut Singapura. Itu keseruan kegiatan yang mahasiswa HI ya. Jadi ada kita coba simulasinya PBB, Simulasinya PBB. kita pura-pura jadi ini delegasi gitu ya gitu. Itu yang ditunggu. Ikut apa namanya mempresentasikan pendapat sebagai negara lain juga ada yang di London ya 2012 itu jadi segitu serunya kalau yang belum pernah yang aktivitasnya internasional saya bikin diskusi rombongan rame biasanya kedua belakangan ada nanya gitu nggak ngirim gitu kan 3 tahun kita nggak bisa ya 2020 kan apa pandemi 2021 2022 belum ada 2023 mudah-mudahan bisa mengirim lagi untuk belajar di dalam pekan gitu. Semester udah bisa. Udah bisa banget. Udah bisa banget. Jadi biasanya Jumat Minggu bisa tahan ya di. Nah, itulah ya beberapa seru yang bisa diikuti oleh sendiri. Memang struktur kita di situ seru. Jadi selain pelajaran seru dia juga membuka kesempatan untuk kegiatan kemanusiaan dan lain-lain ya. Benar. Biasanya seperti itu ya. Yang penting itu ya pinter membuka jaring ya mengenal institusi banyak institusi. Biasanya mereka open terhadap voluntary. Mereka LSM ya, ada voluntary persons yang mau terlibat ya. Nanti kan ya dikasih diri dengan LSM yang swasta ya. Biasanya juga profit kan. Tapi kalau lihat kegiatannya wah seru banget. Ada yang dulu meneliti dan saya nggak menangani tapi dia udah data langsung ya jadi terlibat dalam kehidupan bukan terlibat dalam kehidupan ya saya apa namanya dia menangani masalah itu ya dan organisasinya juga bikin narasi dan sebagainya gitu ya jadi seru banget lebih aktual. Ayo, bring it more. Pertanyaan apa lagi? Wah, jadi nggak singkat ya. Selanjutnya yang paling sering muncul nih. Wah, kunci. Aduh. Nah, ini. Kira-kira wajib nggak sih bahasa Inggris Pak untuk masuk HI? Sering banget pertanyaannya. Ini adalah pandangan yang klasik ya, yang itu menjadi yang diimankan dan diambilkan oleh banyak orang bahwa HI bahasa Inggris. Jadi kalau bagi saya juga ngajar FIR ya, English Pronunciations. Bahasa Inggris itu kalau anak HI levelnya wajar. Bukan wajib. Nah, yang wajib ini bahasa tambahan. Mau kalian bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Prancis, Jerman itu yang wajib seharusnya. Itu juga sementara kalau Inggris itu wajar. Karena sehari-hari berarti yang dipelajari gitu. Jadi artinya hal-hal yang we encounter a day itu biasanya memang dalam bahasa Inggris jadi wajar. Terus kalau nggak bisa Inggris gimana? Dengan evidensi sendiri, karena bahasa Inggris udah paling mudah dipelajari kan. Enggak sih ya, tapi alangkah baiknya kalau bilang mau masuk harus bahasa Inggris. Enggak ada kewajiban itu ya, tapi alangkah baiknya ketika nanti sudah masuk sambil dipelajari. Memiliki modal yang cukup sufficient ya berbahasa Inggris sambil dipelajari karena memang sumber literatur kita kan banyak bahasa Inggris ya. Jadi nggak usah khawatir tapi masuk aja. Jangan minder gitu. Kelas kita masih dalam Indonesia. Kecuali kelas khusus ya seperti kelas bahasa Inggris. Itu. Balik lagi ya, kuliah aja dulu. Masuk aja dulu. Pasti dapat seru gitu. Nah, tugasnya organisasi ini Himahi yang membuat mahasiswa menjadi seru dan betah dengan membuat kegiatan berorientasi HI dan bernilai akademis. Salah satunya itu tadi ya, bikin seperti ekskursi, kegiatan
tur studi gitu ya kan ya. Dan itu gitu. Rocker Masih parah. kan iya masih ini kan masih tahun pertama kan gitu. Bikin ya supaya calon-calon mahasiswa tambah Ngomong-ngomong ada musim dari mana ya? dan lain-lain. Tiba-tiba oke kita pertanyaan selanjutnya kita balik dulu Kak Tendi waktu SMA jurusan apa? Lu agak lucu sih itu ngomongnya. Kenapa? Karena waktu itu saya di raport itu ditulis IPA. Tapi saya percaya sama isi saya masuk IPS. Tapi kan kalau sekarang tuh 2022. Maaf ya, udah terlalu beda ya. Saya males gitu ya, 20 tahun. Mau ya, 20 tahun beda. Jadi dulu kurikulumnya itu penjurusan di kelas 3. Ya, di kelas 3 ada dua. Sempat ada yang namanya bahasa di nasional. Kemudian akhirnya dia dihapuskan karena peminatan bahasa itu agak sedikit sepertinya dalam sekolah juga sama lagi sih. Dan dua kelompok ujian masuk kuliah itu cuma dua kan gitu. IPA Humaniora, Sosial dan Sains kan, alam gitu. Dan biasanya IPC itu enggak. Saya enggak tahu sih bagaimana pola kurikulumnya. Jadi cuma ada dua. Nah, pas dari kelas 3 saya masuk ditulis itu kan. Cuman mereka lagi sama saya ngambil kuliah. Saya percaya saya ya gitu ya. Teman-teman saya tuh semuanya di situ gitu kan. Teman-teman yang buat saya dekat gitu rata-rata tuh pada IPS semua dan saya percaya bahwa enggak masalah kalau melalui IPS kan kamu menjadi bagaimana kamu bertanggung jawab ilmu yang kalian dapat dan akhirnya karena jalannya mungkin ya saya ngambil HI apa yang saya dapat di IPS pakai aja gitu bahkan kadang-kadang malah saya yang agak bingung gitu ya seperti yang di IPA teman-teman itu ada perbankan jadi kepala cabang perbankan bisa IPA padahal kan domainnya ada di IPS yang akuntansi kan dia nah itulah ya jadi dinamika kita tidak tapi jelas komitmen dulu gitu misalnya mau masuk IPS ya hajar aja Iya. kesukaan itu akan membuat kamu lebih semangat dan lebih kuat gitu. Iya, lebih semangat dan lebih kuat karena ini yang saya suka, ini yang saya mau. Urusan nanti ke depan dia ada masalahnya sendiri gitu kan. Ya ternyata kan begitu ya. Ada nih di ilmu politik yang bisa saya ambil gitu kan. Politik kan bisa saya ambil selaras dan sampai sekarang. Saya enggak menyesali itu gitu kan. Ajar aja everybody. Karena emang saya juga sebelumnya tuh waktu SMA ngambil IPA. Kenapa IPA? Karena orang-orang tua saya tuh betul. Sampai IPA itu lebih pinter gitu. Ya ada stigma ya. Dan warisan itu masih berjalan sampai sekarang. Padahal hitung-hitungan saya aduh mohon maaf deh gitu anak belakang. Tapi waktu deket UTBK saya ngambil bimbel lain. Bimbel nadinya itu untuk mempelajari itu. Jadi selama berapa bulan doang ya. Tapi alhamdulillah masuk Ketemu aja jalan-jalannya kan gitu. Dan sejauh saya belajar di HI nggak ketemu kok yang hitung-hitungan. Nggak mau jadi buat teman-teman yang tahu MTK bisa ke HI Atau ke depannya Nggak ada. Pas banget yang males hitung kalkulasi dalam HI itu lebih kepada strategi. Biasanya itu di apa namanya dipelajari oleh orang-orang di teori HI atau realis strategi. Yang biasanya bicara tentang apa possibility dan probability, misalnya terlibat dalam sebuah konflik atau perang. Jadi kalau nanti jadi analis atau mau jadi pengamat ya itu biasanya hitungannya ada. Ini juga menjadi lebih cenderung pada strategis ya. Kalau misalnya ini maju untuk jadi pemimpin negaranya dengan dukungan ada. Cuman beda ya dengan hitungan eksak ya. Hitungan kita adalah hitungan sosial gitu. Tapi yang mana kecenderungan manusia itu dia tidak ketebak. Di atas harusnya dia menang gitu tadi dugaan dia bisa
di atas kertas konflik Rusia harusnya sudah gampang dimenangkan 3 hari pasti bisa menang gitu. Ada pertemuan lain yang mungkin miss atau sudah dikalkulasikan yang konfliknya bertahan berjalan lama gitu. Nah gitu ada hitungannya. Kenapa masuk-masuknya ya? Saya juga agak bingung ya kalau gitu aku sih mungkin berbicara tentang padahal kan hitungannya pasti ya. Kalau uang kan pasti ya. Juga nggak ngerti kenapa. Jangan tanya saya lah. Saya cuma jalanin gitu. Nah, kira-kira di SMA ini ada pelajaran yang harusnya didalami nggak biar kalau Mas itu bisa berguna gitu. Benar. Biar nggak kaget belajar Balik lagi karena kurikulum tahun lalu nggak tahu apa perubahan. Tapi kalau saya lihat ya rumpun ilmu seperti sosiologi itu digunakan. Sosiologi digunakan untuk masyarakat internasional, masyarakat global dan masyarakat nasional ya termasuk teori HI. Jadi masuk HI di konstruktivis dan liberalis dia masuk ya. Jadi ilmu sosiologi itu kalau masih ada ya. Tapi harusnya masih ada sih. Yang kedua itu antropologi. Ya, antropologi itu juga masuk. Jadi warisan kebudayaan dan struktur yang ada pada manusia tertentu itu akan mempengaruhi manusia di generasi selanjutnya yang akhirnya menyebabkan ada kultur politik sendiri yang menjadi ciri khas negara gitu ya. Misalnya orang Indonesia bangsa pelaut ya dengan karakter fisik kemudian teknologi yang dia kuasai dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi salah satu inspirasi political thinkers zaman sekarang atau presiden kita yang menginginkan kembali ke maritim. Jadi ilmu itu kita gunakan terus sosiologi, antropologi, tata negara itu masuk dari sistem politik Indonesia, kemudian kepemimpinan, nah itu masuk semua. Kepemimpinan dalam dimensi yang high atau spesial. Jadi tata negara itu pasti digunakan tiga mata kuliah yang saya ingat yang berguna. Kemudian teori ekonomi itu masuk teori ekonomi mikro sama makro masuk karena dia bicara tentang bagaimana manajemen fiskal, manajemen finansial, manajemen moneter ya secara nasional yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh situasi ekonomi global. Krisis yang di Indonesia itu dikarenakan ada situasi nasional yang Indonesia akhirnya 1998 mengalami krisis. Jadi teori ekonomi masuk. Jadi ini ada setidaknya ada empat ya. Nah saya nggak tahu lagi di pelajaran di SMA zaman sekarang tapi saya ingat banget dulu saya alami empat ini masuk semua. Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Betul. Dan bahasa yang lain ya. Karena dulu saya di kuliah lama di tahun 2003, 2004 itu dulu kita ada kelas suplemen ya bahasa Prancis di HI Unmul. Cuman saya nggak tahu saya itu tidak terlibat dalam penyusunan kuliah tidak tahu juga sehingga akhirnya itu tidak ada lagi FIR ya International Relations kemudian rubah lagi kurikulum pindah bahasa Inggris ke 1 ke 2 atau sekarang bahasa Inggris ada berapa gitu kan rujukannya ke kurikulumnya pendidikan ya bahasa Inggris belum ada lagi sekarang. Jadi bahasa Inggris ya bahasa Inggris gampang sih ya kan. Bahasa Inggris masih gampang kalau misalkan tiba-tiba bahasa Mandarin dari bahasa internasional. Kan sudah. Jadi gini pemahamannya. Dulu bahasa nasional itu yang saya di kurikulum itu ada 5. Inggris, Prancis, Jerman, Japanese, Mandarin. Itu udah 5 bahasa yang perlu dikelompokkan sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa PBB di Dewan Keamanan. Tapi Rusia kan saya nggak tahu Rusia popularity bahasa Rusia itu seperti apa nih. Tapi yang jelas 5 yang disebutkan itu yang paling sering. Iya. Jadi katakan bahasa nasional iya gitu. Bahasa Inggris pengantarnya bahasa Inggris sebagai pengantar komunikasi nasional karena memang popularity Amerika Serikat menggunakan bahasa Inggris yang tahun 80-an kan dibandingkan itu. Kalau saja dulu situasi politiknya berbeda ya kan pemenang perang ya pemenang perangnya beda untuk imagine
imagine pemenangnya berbeda. Yang bahasa yang digunakan kan Pasti Indonesia juga menggunakan bahasa Inggris, kan juga kita kan bahasa Dutch kan. Nah, jadi situasi itu aja yang dan mungkin juga bagi anak zaman sekarang bahasa wajibnya adalah bahasa Korea, for example, gitu kan. Karena bahasa Korea menjadi keseharian kan begitu. Banyak mungkin ada yang lebih fasih bahasa Korea daripada bahasa Inggris sekarang. Benar. Masih saya ingat kakak kelas kalian 2013 ngobrol gitu ya, diceritakan dia ngobrol sama temannya. Saya nggak tahu temannya siapa, tapi teman cerita dia bicara dengan orang Korea. Dan dia berbahasa Korea. Hebat banget, saya kaget banget ternyata. Bahasa Inggrisnya biasa saja sih sebenarnya. Ternyata di luar dugaan dia menyimpan skill yang lain berbahasa Korea. Kenapa di HI yang dipelajarin jadinya Inggris doang ya? Padahal ada Kan saat ini kesepakatannya masih dominannya kan bahasa Inggris, literatur berbahasa Inggris, bahasa global bahasa Inggris kan. Kecuali nanti terjadi apa namanya gitu ya, perubahan global gitu ya, kita orang HI ya dinamis. Diikuti saja. Mungkin nggak depan-depannya tambahin kurikulum. Bisa jadi. Karena kan di program studi pasti ada yang namanya evaluasi kurikulum. Ya tahun ketika program yang dianggap berdasarkan masukan by stakeholders, kita akan lakukan perubahan. Pasti seperti itu. Tapi untuk saat ini ya masih Inggris ya. Karena pelajaran wajib nasional kurikulum nasional kan masih Inggris. Itu cerita. Dalam tuh bahasa Inggris. Kalau misalkan ada mau belajar bahasa tambahan dari antara yang bagus. Karena bagi yang masih bermimpi dalam artian bermimpi yang sinis ya, memimpikan gitu ya maksudnya. Masih memimpikan untuk bisa bergabung ke kedutaan misalnya gitu kan, atau kementerian luar negeri misalnya. Bahasa asing tambahan selain Inggris itu adalah salah satu syarat wajib. Begitu. Jadi itu nilai tambah bagi kompetitor yang ingin apply untuk menjadi bagian dari kementerian luar negeri bahasa asing. Mungkin nggak sih Pak misalkan dari lulusan mahasiswa terbaik gitu, lulusan mahasiswa terbaik bakal dilirik untuk jadi proses seleksi rekrutmen ya, rekrutmen umum ya. Jadi kompetisinya masih sangat. Karena saya tidak pernah tidak pernah coba di bagian dari gitu. Karena itu kan saya realistis aja gitu. Saat itu saya bekerja gitu kan, sesuai dengan apa ternyata jalan saya untuk jadi dosen udah tugas ini dan seterusnya gitu. Jadi saya nggak tahu sih gimana gitu. Cuman menurut teman-teman yang kompetisi nasional gitu ya. Proses rekrutmennya itu berarti kita seperti tes pada umumnya. Sama. Kira-kira ada beda sih. Enggak. Cuman memang menurut ya, balik lagi ya saya nggak paham ya gimana ada segmen tes khusus ya yang nanti dia berbicara tentang keilmuan. Kalau di kementerian format kementerian biasanya ada tes khusus yang memang bernuansa keilmuan gitu. Ada selain dari tes yang memang sudah distandarisasi secara nasional. Ya kan ada juga kampus yang itu ya tes ini bagian sampai ini ada 2 sampai 3 fase kan gitu. Yang biasa ada satu yang satu fase yang dia berbicara tentang keilmuan gitu. Kalau yang ngambil sosiomaniora ya dia akan bicara hal-hal sosiomaniora yang sosial kemanusiaan. Yang eksak masih akan ada. Tapi nggak tahu ya waktu tes sosiomaniora ada eksaknya juga itu. Ada karena aku kemarin di BTBK kan standarnya nasional ya. dia baru aja tes UTBK lagi. Ngapain? Tes mulu. dibayarin. Oke. Aktualisasi lah ya. Apa? Hal-hal yang baik. Gitu. Karena ada pertanyaan lagi. Ada dong. Apa dong? Kira-kira orang-orang yang cocok itu kayak gimana sih? Waduh, cocok. Semuanya cocok. Ini pertanyaannya ya insecure banget ya. Ada gitu. Kalau masih ada rekamannya Anda jawab langsung. Anda juga layak gitu. Anda juga layak. Semuanya boleh. Jadi selama kalian bisa lulus, ya udah masuk. Jadi nggak ada kriteria apapun. Tidak ada.
anjing kan Tidak ujiannya boleh lulus. Iya, Enggak lulus masuk. Bener, itu aja penting lulus. Pastikan pilihannya, jangan lupa berdoa sebelum memilih. Kan biasanya gitu ya. Ada pilihan kan ya, satu dan dua. Berdoa dulu, minta doa orang tua, baru pilih. Karena doa orang tua itu penting, doa pribadi juga penting supaya dipertemukan dengan jalan baik dan mudah-mudahan mengambil kuliah itu langkah baik menuju ratusan langkah baik lagi. Kalau saya sih itu aja doa. Ini sebenarnya nggak perlu takut ya. Nggak perlu ada skill khusus buat masuk HI. Takut itu kalau nggak bisa bayar takut sih. Kalau nggak bisa bayar biaya itu tapi makanya tapi kan banyak beasiswa. Ketika kesempatan masih dibuka ya. Sumber dayanya masih ada, makanya saya kuliah dulu. Orang tua masih sanggup kuliah yang rajin sama-sama hemat ya kan, kuliah yang benar sama-sama lulus cepat salah satu cara hemat. Selama kuliah nilainya bagus, cara menghemat yang bagus bisa dijadikan modal apply beasiswa. Nah, itu banyak strategi kok, jangan menyerah dulu. Yang penting ada usaha. Sambil bekerja cari pekerjaan yang bisa support, karena kan juga bayar kuliahan bulan. Iya, bulan. Jadi pendapatan bulan bisa dikelola baik kalau memang mulai bekerja nanti ditabung baik di bulan bayar punya strategi banyak, langkah banyak jangan keluar banyak. Di mana ada usaha ada jalan. Kalau pengalaman di mana ada jalan usaha jualan bisa ada jalan parkiran nggak bercanda ya. Oke, gimana lagi? Mungkin segitu aja ya pertanyaannya. Nah, atau Kak Tendi mau lagi nih? Mau lagi? Cukup. Tapi karena Padahal ada yang nanya project. Masuk dulu nanti saya jawabnya kalau udah masuk. Ya, kalau udah langsung masuk jadi baru masalah project apa tadi masalah konflik apa ya saya lupa gitu kan. Tadi ada di kan yang ngobrol Tiongkok. Nah yang gitu ya populer di HI. Masuk dulu nanti saya jawab. Masuk HI. udah dijanjiin Guys, berarti perkenalan podcast kedua nih. Masuk HI dulu gitu kan. Biar bisa jawaban kompleksnya nanti di mana kuliah. Itu pesannya. Oke, dari banyak kita berbincang seputar dari HI, dari ekspektasi calon mahasiswa sama realita HI, terus juga apa aja yang dipelajari HI, apa juga yang harus dipersiapkan sebelum benar-benar masuk HI. Saya kira udah sampai di sini ya karena masalah durasi. Waduh. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi inspirasi dan podcast yang bisa membantu membangun keyakinan dan visi ke depan gitu aja sih harapan hari ini buat adik-adik yang bingung dan galau memilih perkuliahan. HI adalah pilihan. Promosi saya. Jadi itu pesannya. Jadi itu pesannya calon mahasiswa HI nih. Atau ada pesan lain calon mahasiswa. Pokoknya seperti lah ya. Kuliah aja dulu dan mudah-mudahan ketika dipertemukan dengan jalan-jalan yang atau perkuliahan yang paling baik itu bisa diselesaikan dengan baik aja sih. Tapi kalau masuk HI sih bagus. Kita terima kasih juga ya sama Kak Tendi udah buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you banget for having me today. Mudah-mudahan bisa mencukupi semua informasi yang disampaikan kepada semua yang menonton. Jadi semoga pertanyaan dan jawaban dari kita bisa menjawab perasaan teman-teman semua. Untuk kalian yang masih punya pertanyaan nih soal HI atau mungkin buat next project kita apa yang pengen dibahas kalian bisa Komen di bawah. Di lantai. Oke. Sampai di situ dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan HI. Terima kasih. Udah Kak Tendi.